Welcome to my channel Pembelajaran IPS SD kelas 6. Nah, adik-adik, di sini Kakak akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi di Indonesia dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Nah, adik-adik, materi ini disusun oleh Kak Dea Nursela, Kak Diana Nurfatwa, Kak Aspi Nuril Asifa, Kak Dadang Darojat, Kak Dipa Nisuci Nursepinya, Kak Imat Laila Sari, Kak Aldi Argiansah, Kak Iklima Nurfadilah, Kak Cep Mahmud Ade Citra, dan Kak Sonita Nur Hidayanti Rustandi. Selamat menikmati. Jadi, kegiatan ekonomi di Indonesia dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan dibagi menjadi beberapa jenis adik-adik. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis kegiatan ekonomi. Yang ketiga, tujuan kegiatan ekonomi. Yang keempat, contoh pekerjaan dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kita meluncur ke materi yang pertama. Let's go. 3, 2, 1. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yaitu kebutuhan barang dan jasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Carl E. Cass dan Ray C. Fair dalam buku Prinsip-prinsip Ekonomi, kegiatan ekonomi melibatkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selain itu, dalam skala yang lebih luas, kegiatan ekonomi juga mencakup studi tentang bagaimana manusia menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, serta cara-cara dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut. Jenis-jenis kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Berikut contoh kegiatan ekonomi produksi. Yang pertama, petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Yang kedua, para buruh di industri tekstil membuat kain, baju, dan produk garmen lainnya. Dan yang ketiga, penulis membuat buku-buku cerita anak. Selain itu, tujuan kegiatan produksi sebagai berikut: menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Distribusi. Distribusi melibatkan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang yang bertanggung jawab melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Tugas utama dari kegiatan distribusi adalah membeli barang dari produsen dan menjualnya kepada konsumen. Distributor dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar, grosir, pedagang kecil, retail, dan perantara. Berikut bentuk-bentuk distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung, produsen atau konsumen. Yang kedua, saluran distribusi semi langsung, produsen atau perantara atau konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi tidak langsung, produsen atau perdagangan besar atau pedagang kecil atau pedagang eceran atau juga konsumen. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, faktor pasar. Misalnya pola pembelian konsumen, lokasi pemasaran, jumlah konsumen, jumlah pesanan, hingga kebiasaan konsumen dalam membeli barang.
Lalu yang kedua, faktor barang, misalnya nilai, berat, ketahanan, standar, sampai pengemasan suatu barang. Berikut contoh kegiatan ekonomi distribusi. Yang pertama, pemilik toko sembako membeli barang di pasar induk, kemudian menjualnya kembali di lingkungan sekitar tokonya. Yang kedua, agen justip alias jasa titip membeli barang tertentu di luar negeri, kemudian menjualnya di Indonesia kepada yang sudah melakukan proses pre-order. Lalu yang ketiga, bank memasarkan produk asuransi kepada nasabah yang telah dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi tertentu. Konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan aktivitas setiap individu saat memakai atau menggunakan produk dan jasa yang sudah diproduksi oleh produsen. Setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan tersier. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya lingkungan, tingkat pendidikan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Berikut tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yaitu yang pertama, kemampuan produksi dari produsen dalam menyediakan barang konsumsi. Yang kedua, tingkat penghasilan seseorang atau kemampuan membeli barang dan jasa. Yang ketiga, harga barang yang tersedia. Berikut contoh kegiatan ekonomi konsumsi. Yang pertama, nasabah membeli produk keuangan di bank. Yang kedua, ibu rumah tangga membeli sayur mayur di pasar. Yang ketiga, pengguna e-commerce membayar tagihan listrik dan internet melalui aplikasi e-commerce. Yang keempat, sebuah keluarga memesan banyak lauk pauk di sebuah restoran. Dan yang kelima, sejumlah perempuan membeli produk skincare dan make up di mall. Nah, materi selanjutnya adik-adik tentang tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi memiliki 4 ruang lingkup. Nah, yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan peningkatan sistem kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perawatan medis. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, implementasi program sosial seperti bantuan tunai, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Contohnya, dukungan pada sektor industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kontribusi ekonomi negara. Nah, yang terakhir, mempertahankan keseimbangan lingkungan. Contohnya, seperti program pengelolaan sampah yang efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Materi selanjutnya tentang contoh pekerjaan dalam bidang ekonomi. Pekerjaan dalam bidang ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pekerjaan bidang industri. Contohnya, teknisi pabrik melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan mesin di lingkungan industri. Nah, yang kedua, pekerjaan bidang pertanian. Contohnya, petani ternak menjaga dan merawat hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam untuk produksi daging, susu, atau telur. Nah, yang ketiga, pekerjaan bidang perikanan. Contohnya seperti nelayan, menangkap ikan dan hasil laut lainnya menggunakan peralatan perikanan. Kemudian yang keempat, pekerjaan bidang peternakan. Contohnya
seperti peternak sapi, merawat dan mengelola ternak sapi untuk produksi daging dan susu. Terus, pekerjaan bidang jasa, contohnya seperti guru, memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa atau peserta kursus. Dan yang terakhir, pekerjaan bidang perdagangan. Contohnya seperti pedagang, membeli dan menjual barang atau produk untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, pekerjaan dalam bidang-bidang ini mencerminkan beragam kegiatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi suatu negara atau wilayah. Terima kasih sudah menonton adik-adik, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa di-subscribe ya, dan dukung terus channel ini supaya menjadi lebih baik. Bye-bye.